Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arifal dengan NIM 1802526111077. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Seni Tari dan Musik angkatan 2018, offering Musik 2, Universitas Negeri Malang. Untuk di video saya kali ini, saya mungkin akan mengkritik beberapa video seni pertunjukan, ya, mencoba untuk mengkritik atau memberikan pendapat saya seperti itu. Untuk yang pertama, di video pertama ada tari beskalan putri 50 orang, 50 penari yang diselenggarakan di Jalan Simpang Balapan di Kota Malang, acara Malang Carnival Night Culture, seperti itu. Di sini saya memberikan beberapa aspek ya. Untuk pertama ada gerak tari. Di sini saya melihat gerak tarinya itu sangat berirama. Jadi saat kita melihat penari yang ada di video tersebut, mereka melakukannya menari dengan seirama. Jadi kita melihatnya itu enak, gitu, seperti itu untuk gerak tari. Terus yang kedua ada pola lantai. Di pola lantai ini pun para penari atau para koreografer dapat mengatur pola lantai, mengatur para penari bagaimana bisa menjadi sebuah uh, menjadi sebuah susunan penari yang sangat elegan gitu. Jadi kita melihatnya itu menjadi terpesona gitu. Ya. Untuk yang kedua, selanjutnya ketiga maksud saya, ada tata rias. Untuk tata riasnya di sini sangat menambah daya tarik. Jadi ciri khas Kota Malang atau ciri khas tata rias tari beskalan itu dapat di situ. Dan untuk kostum tari juga digunakan memberikan kesan yang sangat khas gitu bagi budaya. Ya, ini adalah tari beskalan adalah khas dari Kota Malang seperti itu. Malangan itulah dalam beskalan gitu. Untuk musik tarinya juga musik dengan menggunakan musik live, tidak menggunakan CD. Jadi di situ sangat terjadi sangat ada sinkron antara pemusik dan penari. Nah, jadi tidak memakai kaset atau tidak memakai rekaman gitu. Jadi yang saya dengar atau yang saya lihat berarti di situ terjadi kesinkronan, maksudnya terjadi keharmonisan antara penari dan pemusik. Terus untuk properti. Nah, ini untuk properti sedikit menyinggung ya. Di beberapa adegan ada salah satu penari yang dia juga menari sambil sinden, sambil menyinden seperti itu. Cuman di sini minusnya adalah dia menggunakan mikrofon. Jadi menurut saya ketika penari itu menggunakan mikrofon itu akan menghambat mereka untuk bernari gitu. Jadi dia akan mikrofon ini, walaupun hanya mikrofon yang hanya sekecil itu dapat mempengaruhi gerak mereka atau keluasan mereka bergerak seperti itu. Jadi orang pun juga melihat akan tidak enak melihat penari yang menari yang menggunakan mikrofon saat sinden. Untuk mikrofon ini bisa diganti dengan clip on, karena clip on bisa hanya dari sini kan. Itu pun tidak kita pegang, kita masih bisa bernari nari, tapi dengan menggunakan clip on itu kita juga bisa nyinden seperti itu atau mengeluarkan suara seperti itu. Lanjut ke tata panggungnya. Nah, ini tata panggungnya mungkin sudah sangat kreatif ya. Jadi yang semula mungkin dulu-dulu hanya tata panggung seni pertunjukan ini hanya petak kotak gitu saja, berapa kali berapa meter. Nah, ini di sini ada panggung yang uh, kecil ke depan. Nah, tapi itu bisa juga menjadi minus di siapa yang tampil situ. Mungkin ini tari beskalan. Bisa nggak tari beskalan bisa tampil di panggung yang semacam itu gitu. Nah, itu kan bisa menjadi penggambaran juga, bisa maksudnya pola lantainya bagaimana, atau penarinya di situ ada beberapa di bagian panggung itu penari agak berdempetan, jadi itu juga bisa menghambat gerak tari. Untungnya tari beskalan, jadi tari beskalan yang hanya membutuhkan tidak banyak gerak gitu, tidak membutuhkan banyak ruang untuk bergerak. Untungnya seperti itu, jadi tata panggungnya masih bisa diterima. Untuk lighting, nah ini untuk lighting, kalau penari yang ada yang di atas panggung, di atas pentas, di atas trap namanya itu kelihatan, masih kelihatan. Tapi saat
ada adegan atau ada penari yang ada di depan di bawah panggung. Nah, di bawah panggung ini sedikit tidak lightingnya tidak mendukung para penari. Jadi eh, secara halus penari yang di bawah panggung itu tidak terlihat jelas. Jadi agak gelap, tidak ada lighting yang menyorot gitu. Ada cuman lighting yang menyorot dari belakang sini. Tapi wajah dari penari tidak dapat disorot oleh lighting seperti itu. Lightingnya untuk di penari yang depan kurang, jadi harusnya ditambah disorot lagi dari depan, dari depan seperti itu. Yang kedua, kita menuju ke video yang kedua. Kedua ini adalah karya dari Kosatos, yang judulnya Jani. Nah, di sini tata panggungnya bagus, cuman maksudnya adalah gini, ada beberapa kabel yang di situ tidak merusak pemandangan lah. Jadi kabelnya tidak rapi, tidak disusun secara rapi, dan itu bisa membuat kita kayak menjadi hilang fokus waktu kita untuk mendengarkan karya dari Kosatos ini. Tapi ternyata di situ ada pemandangan yang tidak enak, yaitu semisal kabel yang tidak rapi, jadi kurang menarik. Untuk yang kedua, lighting. Nah, di sini juga lighting, posisi lightingnya juga tidak sesuai. Jadi ada beberapa personil dari Kosatos yang tidak tersorot atau tidak kelihatan, lightingnya itu tidak fokus ke dia gitu. Jadi hanya fokus ke beberapa player, beberapa pemain, beberapa itu player Kosatos. Untuk yang ketiga ada properti panggung. Nah, properti panggung mungkin sudah ada, seperti properti alat musik, selo atau apapun itu yang ditata sedemikian rupa dengan bagus, jadi menambah sebuah keestetikaan, ya seperti itu. Cuman kurang lagi, masih ada beberapa area yang kosong yang bisa diisi seperti itu, atau diisi apalah untuk sound, atau diisi di dekor seperti apa gitu. Nah, untuk kostum di sini kostumnya casual ya, kostumnya casual. Jadi emang di situ mungkin temanya casual, jadi kostumnya tidak satu semua gitu. Misalnya pakai jas semua, tidak. Jadi kostumnya casual, rapi, tapi beraneka macam seperti itu. Sound systemnya baik, sangat baik sound systemnya. Jadi kita bisa mendengarkan dengan jernih suaranya di video itu. Untuk tata rias, nah itu nggak tahu saya makeup dia para pemain Kosatos ini menggunakan makeup atau tidak. Jadi karena tidak terlihat, karena lightingnya itu tidak mendukung. Jadi makeupnya pun juga tidak terlihat gitu, seperti itu. Itu dari yang ketiga ada video drama tari lakon Bisma Gugur. Nah, ini untuk tata panggungnya di sini tuh mereka pemilihan backgroundnya sangat bagus ya, backgroundnya itu bagus sekali, bertemakan Jawa. Emang dia kan sedang membawa cerita Jawa, jadi backgroundnya Jawa seperti itu, berbeda-beda, elegan seperti itu kan, beradegan juga berbeda. Terus lighting, nah di sini lighting juga bagus, penyesuaian pemilihan lighting sangat mendukung itu maksud saya. Tapi mungkin bisa ditambah lagi permainan lightingnya, karena yang saya lihat mungkin hanya halogen saja begitu, atau hanya beberapa warna. Mungkin kita bisa menambah beberapa warna atau ada sentuhan-sentuhan seni lighting di situ. Terus kita lanjut ke tata rias. Di sini tata riasnya, make-upnya sudah sangat mendukung sekali ya. Dia mendukung, ada make-upnya memenuhi estetika. Jadi yang di wajah itu make-upnya, estetikanya bernambah. Jadi meminat hati para penonton seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah properti panggung. Di situ saya lihat di panggung hanya kosong. Jadi ada background, cuman di setiap panggung, di sisi-sisi panggung kosong. Jadi menurut saya bisa diisi ada beberapa
properti-properti lain yang bisa mendukung lakon tersebut. Misal ada gapura di sana atau apapun itu gitu. Gapura yang dibuat dari styrofoam atau apapun itu bisa. Untuk kostum juga sudah mendukung, kostumnya mendukung peran, maksudnya kostumnya sesuai dengan peran apa yang dimainkan. Nah, untuk sound system di sini sound system saya tekankan kepada lakon ya. Ada beberapa adegan atau ada beberapa saat para lakon itu saat berbicara tidak terdengar. Itu nggak tahu kenapa, masalah sound atau masalah apapun itu mungkin ada di masalah soundnya yang feedback atau apapun. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi itu. Jadi adegan yang seperti itu maksudnya lakon yang tidak terdengar, maksudnya ada beberapa adegan yang samar-samar. Jadi kita sebagai penonton akan merasa tidak enak mendengarnya. Soalnya samar-samar, terus kita tidak bisa mencerna katanya dengan baik, apa yang diomongkan oleh lakon itu bisa mengganggu kita, mengganggu kenyamanan kita untuk menonton. Nah, seperti itu akhir dari pendapat saya atau sedikit kritikan saya, beberapa kritikan. Ya, mungkin memang saya masih banyak kurangnya. Saya juga bisa dikritik di lewat kolom komentar di bawah, bisa dikritik juga. Ya, seperti itu. Mohon maaf jika saya masih salah atau ada kurangnya salah kata, karena saya juga manusia tempatnya salah, ya seperti itu. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.